Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, kita akan membahas saham-saham sektoral di akhir pekan ini. Yang pada video kali ini kita akan membahas sektor non-cyclical yang cukup banyak. Oleh karena itu, mari kita langsung bahas satu per satu. Yang pertama adalah Astra Agro Lestari (AALI) yang pada kondisi saat ini sudah breakdown dari MA20 dan breakdown dari MA50, sudah menuju MA200. Beberapa emiten sektor CPO, salah satunya Astra Agro Lestari, ini sudah patah tren, breakdown dari MA20 dan ternyata tidak mampu bertahan di MA20, justru lanjut koreksi ke MA50 dan breakdown dari MA50 dengan volume besar. Pada perdagangan 15 November ini, opennya gap down melemah 0,38%, closingnya di 6.475. Secara bandarmologi, memang tampak ada normal akumulasi yang distribusi NI, CP, KK, XL, LG, AK, yang akumulasi YP, BB, AI, MG, RG, CC, BK. Namun, meskipun ada asing masuk 300-an juta, tidak disertai dengan volume yang besar, sehingga masih ada potensi untuk Astra Agro Lestari melanjutkan koreksinya menuju ke MA200-nya di 6.400, 6.350. Ya, ada potensi Ali koreksi ke MA200-nya sebelum nanti jika memang mampu melanjutkan kenaikannya, maka akan bisa melanjutkan kenaikan. Namun jika tidak mampu melanjutkan kenaikan, berarti akan breakdown dari MA200. Sobat trader yang memang sudah beli dari harga bawah dan terus hold sampai dengan ketika patah tren baru jual, harusnya sudah jual ya. Kalau untuk trading jangka menengah, strateginya adalah kalau patah tren jual, maka ketika di sini juga seharusnya sudah jual, dan ketika di sini patah tren breakdown dari MA20 harusnya juga sudah jual. Kalau yang trading jangka pendek, tentu ini tidak menjadi opsi utama karena kenaikannya ya tidak begitu tinggi, tidak begitu volatil, sehingga susah untuk bisa entry di harga pas dan dapat profit yang maksimal kalau untuk trading jangka pendek. Namun kalau untuk trading jangka menengah, ini bisa dipantau ketika berada di atas MA20 maka uptrend, ketika di bawah MA20 maka breakdown. Strateginya seperti itu untuk emiten-emiten seperti ini. Rutin membagikan dividen untuk investasi jangka panjang tentu sangat menarik. Harapannya ini terkoreksi sampai MA200 di sekitar 6.400, 6.350, 6.300. Kemudian langsung melanjutkan uptrendnya. Harapannya seperti itu karena ini sudah downtrend cukup lama dan baru bisa menembus MA200-nya kembali tahun ini. Ya, ini kita lihat coba sejak Juni 2022 downtrend cukup lama sampai kemudian di tahun 2024 ini mampu breakout MA200. Harapannya mampu tetap berada di atas MA200, konsolidasi dulu tidak apa-apa sebelum melanjutkan kenaikan dan bisa kembali melanjutkan kenaikan uptrend kembali. Sebentar lagi MA20-nya akan dead cross dengan MA50. Untuk saat ini memang wait and see terlebih dahulu, kita pantau untuk beberapa waktu ke depan. Apakah Astra Agro Lestari akan tetap bertahan di atas MA200 atau breakdown? Kalau untuk investasi jangka panjang, maka ini cukup menarik sebab rutin membagikan dividen. Namun untuk trading jangka menengah, jangka pendek, lebih baik wait and see terlebih dahulu atau pilih emiten yang lain selain
Astra Agrolestari. Selanjutnya AMRT yang pada perdagangan hari ini melemah 2,37%. Secara bandermologi, mari kita lihat big distribusi asingnya jualan cukup besar 16 miliar. Yang distribusi BBNI, GA, AKSQ, YU, yang akumulasi BK, ZB, RX, CC, LG, DR. Breakdown dari MA 200 pada perdagangan hari ini disertai dengan volume yang cukup besar. Setelah breakdown dari support di 3000 pada tanggal 13 November dengan volume yang cukup besar juga melanjutkan koreksinya dan breakdown di MA 200 yang ada di harga 2.900. Saat ini kembali ke area di mana AMRT sideways cukup lama setelah uptrend beberapa minggu. Ternyata AMRT tidak mampu melanjutkan kenaikannya. Breakdown MA 20 pada tanggal 30 Oktober, kemudian koreksi cukup dalam. Ya. Support berikutnya jika breakdown dari MA 200 ini berarti menuju ke 2800. Ada potensi untuk AMRT kembali terkoreksi ke support 2800. Untuk AMRT saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu. Nanti ketika memang buangannya sudah mulai mereda, maka kita coba bisa pantau-pantau lagi. Untuk saat ini sellernya masih cukup kuat, distribusinya masih cukup besar, sehingga jangan menangkap pisau jatuh kecuali memang niatnya untuk investasi jangka panjang. Ini rutin bagian dividen juga sepertinya di sini bagi dividen ya Rp28 memang tidak seberapa. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya asing akumulasi cukup sering, namun ternyata ini sudah mulai distribusi sehingga lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk entry di AMRT. Setelah patah tren MA 20 breakdown, saat ini MA 20-nya berpotensi segera breakdown dead cross ke MA 50-nya. Oke, itu untuk AMRT, wait and see terlebih dahulu. Tidak ada bahasan yang cukup panjang karena kurang begitu menarik. Selanjutnya Clio yang juga breakdown support di harga 1.200. Pada perdagangan hari ini 15 November 2024, Sari Guna Prima Tirta breakdown dari support 1.200 disertai dengan volume besar dan secara bandermologi normal distribusi. Yang distribusi RXCC SAPG yang akumulasi SQ PI AK EL XL OD XC. Saat ini Clio juga wait and see terlebih dahulu karena baru saja breakdown dari support yang menahannya beberapa kali. Ini di sini tertahan, naik sebentar, belum mampu menembus MA 50 dan MA 20, terkoreksi. Akhirnya MA 20-nya dead cross dengan MA 50, maka Clio masih akan berpotensi melanjutkan koreksinya. Target koreksi berikutnya ada di 1110, terdekat di 1150. Kalau sudah seperti ini maka lebih baik langsung cut loss, amankan modal, batasi resiko mumpung belum terlalu dalam. Lebih baik segera cut loss di atas, nanti beri lagi di support, lalu manfaatkan pantulannya untuk segera tarik profit, daripada ini dibiarkan saja sampai di bawah turun ke bawah, di bawah baru average zone, belum tentu nanti average price kita sampai di harga kenaikannya. Lebih hemat, lebih efektif, efisien kalau segera cut loss di atas, tunggu lagi di support, manfaatkan pantulan, baru jualan.
Itu strategi yang lebih aman. Maka strategi Joy Trader adalah turun 2% dari support, lebih baik batasi resiko, amankan modal. Nanti kalau emang sudah dekat-dekat support, kita coba spekulasi buy, harapannya dapat 3%, 4%, 5%, bisa ganti rugi dari cut loss yang kurang lebih 2% itu. Kalau memang cut loss-nya 2%. Ya harusnya memang cut loss-nya jangan terlalu banyak supaya ganti ruginya juga tidak perlu banyak yang harus dicari. Kalau memang cut loss-nya sedikit kan 2%, ya kita cari ganti ruginya 2%, tidak perlu harus cari ganti rugi 10% kalau cut loss-nya 10%. Maka segera batasi risiko, amankan modal. MA 200-nya masih cukup jauh karena memang ini sempat uptrend cukup kencang di bulan-bulan Mei, April Mei, uptrend cukup kencang, kemudian ini konsolidasi tertahan di resisten 1400. Kemungkinan ini akan sideways ya, kemungkinan akan sideways di range sekitar 1100 sampai 1400. Kemungkinan akan sideways di range harga 1100 ini sampai 1400. Jika ada koreksi lanjutan ke 1100, nanti kita pantau-pantau lagi ya. Pantau-pantau lagi ketika ada momentum-momentum, ada kenaikan volume, baru kita bisa spekulasi buy. Kalau kita lihat di perdagangan awal-awal Agustus ini sideways cukup lama, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari, semingguan sideways. Kemudian baru ada momentum di tanggal 16 Agustus ya. Baru ada momentum di tanggal 16 Agustus, kita lihat nih, naik disertai dengan volume besar. Nah, ketika sudah ada naik disertai dengan volume besar ini, menjadi notice bagi kita bahwa Clio dimungkinkan akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka boleh dimasukkan watchlist. Setelah sudah ada ledakan volume tanggal 16 Agustus ini, kemudian konsolidasi lagi, tidak apa-apa, kita akumulasi, ikut akumulasi. Nah, setelah itu baru naik, koreksi, naik kencang. Strateginya seperti itu. Jadi strateginya tidak pas baru sampai support kita ikut beli, bahkan ikut beli ketika di sini ikut beli. Namun ketika memang sudah ada momentum di mana ada kenaikan harga disertai dengan volume yang cukup besar, setidaknya sama dengan rata-rata volume MA20 atau sama dengan atau lebih besar dari volume MA20, maka saat itu sudah mulai bisa kita masukkan watchlist, sudah mulai kita coba untuk cicil beli di harga-harga murahnya sampai kemudian nanti tunggu diangkat kembali. Strateginya seperti itu untuk Clio kalau memang memanfaatkan swing trading. Dengan kondisi market yang beberapa hari ini terkoreksi cukup dalam, Clio pun juga ikut terkoreksi sehingga wajar saja. Namun nanti ketika memang marketnya sudah mulai bagus, ini MA200-nya juga sudah sampai ke 1100 ya, ini EMA 200-nya nanti sudah hampir di 1100, kemungkinan ini akan koreksi dan kalau kena EMA 200 bertahan di EMA 200, maka kita coba bisa spekulasi buy di Clio. Harapannya tetap bertahan di atas EMA 200 dan melanjutkan uptrendnya kembali untuk Clio Sari Guna Prima Tirta. Untuk perdagangan 18 November lebih baik wait and see terlebih dahulu karena baru breakdown. Biarkan sampai support ya, biarkan sampai support. Silahkan kalau yang selama ini masuk ke watchlist dihapus dari watchlistnya terlebih dahulu untuk perdagangan 18 November dan pasang alert ketika memang sudah sampai 1150, masukkan watchlist lagi. Nanti ketika memang sudah ada keramaian, ada momentum, ada volume yang menarik, di mana ada flow yang masuk cukup besar di Clio, kita coba bisa ikut nimbrung big money yang masuk di Clio. Harapannya big money-nya nanti mengangkat harganya, kita ikut profit bareng bandar.
Selanjutnya Cepin, Charon Pokpan Indonesia. Pada perdagangan 15 November 2024 melemah 1,84% secara bandermologi big distribusi. Yang distribusi AKNI CCTP ODXL yang akumulasi BB YB PD SQ LS YP YU AR EP. Secara teknikal ini sideways cukup lebar dan setelah tertahan di area 4750 kemudian menguat, namun masih belum mampu breakout di MA50-nya. Tertahan di MA50 kemudian terkoreksi lagi. Sampai pada perdagangan 15 November pun terkoreksi kembali. Volume mengecil namun disertai dengan distribusi asing sebesar 4 miliar. Support berikutnya ada di 4.700. Harapannya jangan sampai jebol dari 4.700 ya. Ini low yang cukup jauh. Support terdekat memang di 4750. Support terdekatnya di 4750, support terjauhnya di 4.700. Harga perdagangan 15 November close di 4790. Maka sudah mulai dekat dengan support di 4750 dan sudah dekat dengan support 4700. Nanti kita bisa manfaatkan swing low-nya untuk entry di Charon Pokpan Indonesia. Kalau sudah ada swing low, ini akan cukup menarik, apalagi seperti di awal-awal Oktober ini membentuk swing low, setelah itu naik. Nah, bisa kita manfaatkan pola dari Charon Pokpan ini untuk kita bisa spekulasi buy di Cepin. Sudah mulai bisa dipantau untuk Cepin, namun memang karakternya cukup sideways. Sidewaysnya cukup lebar dari 4.700 sampai 5.300. Sidewaysnya di area situ. Selanjutnya di SNG, Dharma Satya Nusantara yang pada perdagangan hari ini melemah 0,84%, sempat di bawah turun cukup dalam sampai low-nya ada di 1120 ya, turun cukup dalam dan bantingannya cukup keras, namun kemudian kembali diangkat closing di 1160. Secara bandermologi netral, yang distribusi AK, XL, GR, AO, IF, PO, MC yang akumulasi BB, BK, CC, AZ, KI, EP, ZP, XA, CP. Secara teknikal ini seperti tertahan di MA20 dan disertai dengan akumulasi asing sejak tanggal 12 November ada asing masuk, 14 November ada asing masuk, dan 15 November pun asing masuk cukup besar, 9 miliar. Apakah asing masuk ini memang dalam rangkanya untuk bisa ikut profit dengan capital gain dan akan dimungkinkan diangkat, ataukah ini hanya untuk memancing retail agar tertarik bahwa oh ada asing masuk, ayo kita besok bisa spekulasi buy, atau apa, kita tidak tahu. Yang jelas secara bandermologinya netral, asing ada masuk. Di sisi lain pas di MA20 ini penentuan ya, beberapa hari ke depan akan menjadi penentuan di SNG apakah tetap akan bertahan di atas MA20 nya atau justru breakdown dari MA20 dengan volume yang cukup besar. Volume jualan pada 13 November ini cukup besar. Volume pembelian, volume pada perdagangan 14 November ini yang ditutup dengan candle hijau melemah. Namun volume pada perdagangan 15 November yang ditutup dengan merah, dengan candle merah, ini juga hampir sama dengan volume pada perdagangan 13 November. Meskipun begitu, volume pada perdagangan 15 November ini ada seller, ada buyer. Dan sepertinya buyernya cukup kuat. Sehingga candlenya seperti membentuk hammer. Ya, candlenya seperti membentuk hammer. Harapannya, jika memang sudah membentuk hammer seperti ini, jika pada perdagangan 18 November, DSNG open low,
maka kita coba bisa spekulasi buy di DSNG. Berarti menunjukkan bahwa DSNG terhenti dari koreksinya dan ada potensi kembali melanjutkan penguatannya, bahkan kembali mencetak all time high. Karena disertai ada akumulasi dari asing yang pada perdagangan 15 November ini akumulasinya juga cukup besar, 9 miliar. Meskipun begitu, ada kondisi lain yang perlu kita waspadai adalah kondisi di mana tampak bearish divergence. Harga mengalami kenaikan, namun ternyata momentumnya mengalami penurunan. Ya, kita coba perbesar. Nih, harga sejak tanggal 24 Oktober atau 23 Oktober di sini mengalami kenaikan sampai 13 November. Namun momentum RSI stokastik dari tanggal 22 Oktober sampai ke 13 November justru melemah. Harusnya dengan kondisi seperti ini setidaknya sama ya. Setidaknya sama-sama di area overbought, jenuh jual. Harusnya sama, setara. Namun ini melemah. Ada pola bearish divergence di Dharma Satya Nusantara. Oleh karena ada pola ini, maka lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Pola ini ada karena kenaikan DSNG di beberapa waktu terakhir sejak tanggal 5 November ini tidak disertai dengan ledakan volume, tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Maka dimungkinkan memang harganya sengaja di markup untuk bisa jualan di atas. Oleh karena itu, kalau memang hanya untuk trading jangka menengah panjang, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati karena jangka menengah panjang kan holdnya ya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Namun kalau untuk trading cepat, tentu ini masih akan menarik. Kita bisa manfaatkan volatilitas dari DSNG. Apalagi kalau open low, maka kita bisa coba spekulasi buy. Untuk ditradingkan jangka menengah panjang, saat ini nih sudah harus hati-hati, apalagi rawan breakdown dari MA20. Namun kalau memang yakin dengan analisa sobat trader sendiri bahwa DSNG masih akan ada kemungkinan besar melanjutkan kenaikannya dan coba spekulasi buy, ya dipersilahkan. Karena keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi wawasan kami, pengetahuan kami, dengan harapan bahwa kita bisa belajar bersama di Bursa Saham Indonesia. Ini kondisi DSNG. Mari kita lihat beberapa waktu ke depan apakah bearish divergence-nya akan terrealisasi dan breakdown dari EMA20 menuju ke EMA50 ataukah DSNG ini akan tetap bertahan di atas EMA20-nya kemudian melanjutkan kenaikannya. Mari kita lihat. Selanjutnya HMSP, HM Sampurna. Secara metodologi pada perdagangan 15 November 2024 ada akumulasi yang cukup besar yang distribusi CC, AK, YJ, YP, AIPD, yang akumulasi DH, DX, GR, AZ, BK. Kita lihat volumenya masih belum rame ya, memang masih belum ada momentum yang cukup menarik di HMSP. Namun sejak tanggal 8 November ini sudah ada volume yang cukup besar bertahan di support 660 yang beberapa kali menahan koreksi dari HMSP. Ini belum sampai 660 kemudian naik, ini tertahan, sudah mulai tertahan di 660 kemudian naik. Maka jika ada koreksi-koreksi ke dekat support 660 bisa coba spekulasi buy di HM Sampurna TBK. Asing masih jualan 900 juta. Beberapa waktu yang lalu sempat cukup ramai ya nih. Cukup sempat naik kencang kemudian koreksi, naik kembali koreksi. Ini saat rebalancing
ada buangan cukup besar, asing jualan cukup besar. Setelah itu naik. Nah, sejak saat itu belum pernah naik lagi, koreksi terus menerus. Memang masih kurang volatil, kurang menarik untuk HM Sampurna Tbk. Sehingga kalau memang coba spekulasi di support, belum tentu langsung bisa floating profit cukup banyak. Karena masih dalam kondisi sideways, belum ada momentum, belum ada keramaian, belum ada sentimen-sentimen tertentu. Meskipun bandarmologinya akumulasi, lebih baik wait and see, memilih emiten yang lain yang sudah ada momentum, yang pergerakannya lebih volatil, yang kemungkinan kita bisa cepat mendapatkan profit. Namun, keputusan investasi ada pada masing-masing. Ini kita bahas sebagai referensi bahwa sudah mulai tertahan koreksinya, sehingga jika ada koreksi ke dekat support 660, silahkan kalau mau spekulasi baik. Kalau mau. Selanjutnya ICBP. Pada perdagangan hari ini menguat 1,97% setelah pada perdagangan 14 November melemah 3,35%. Ada pantulan di perdagangan 15 November 2024 tidak disertai dengan volume besar, secara bandarmologi netral. Sudah patah tren dari uptrendnya setelah sempat menyentuh all time high-nya, koreksi ke EMA 20 tertahan naik menyentuh all time high-nya lagi, ternyata masih belum mampu mencetak all time high-nya lagi. Akhirnya koreksi dan koreksinya cukup dalam. Breakdown dari EMA 20, breakdown dari EMA 50. Dan sebentar lagi EMA 20-nya akan dead cross dengan EMA 50. Sudah hampir dekat dengan EMA 200 di 11.200-an. Untuk ICBP saat ini wait and see terlebih dahulu. Jika memang ingin memegang emiten seperti ini, maka enak tenang jika di hold jangka menengah panjang. Namun dengan kondisi seperti ini kurang pas kalau kita coba spekulasi buy. Dengan kondisi seperti ini hanya menarik jika memang untuk trading jangka pendek atau jika memang ada volume yang cukup besar, baru kita bisa spekulasi buy untuk trading jangka menengah ya. Karena ini juga sudah dekat all time high-nya, maka bisa jadi setelah menyentuh all time high-nya ini memang akan dibawa turun dulu karena sudah banyak yang akumulasi di bawah, sudah tinggal jualan dan benar asingnya jualan terus. Setelah beberapa waktu yang lalu akumulasi terus nih, kita lihat nih sejak awal Agustus ya, 1 Agustus nih asing akumulasi terus, asing akumulasi sampai setelah menyentuh all time high nih pada perdagangan 20 September nih, setelah menyentuh all time high asing sudah akumulasi terakhir, kemudian distribusi masuk dikit hanya untuk markup harga, mancing supaya harganya dinaikkan. Setelah itu distribusi terus sampai pada perdagangan hari ini asing ada masuk 1 miliaran, namun ya hanya untuk pantulan saja sepertinya, pantulan sesaat untuk kemudian nanti misalkan naik ke 11.800-an, naik ke sekitar dari situ, asingnya jualan lagi. Skenarionya kemungkinan akan seperti itu. Maka lebih baik potensi terlebih dahulu, dipantau saja, namun tidak perlu entry di Indofood CBP Sukses Makmur. Selanjutnya INDF yang pada perdagangan 15 November 2024 menguat tipis 0,32%. Secara bandarmologi ada big akumulasi dan asing masih akumulasi. Asing masuk sebesar 16,456 miliar. Yang distribusi OK, AK, BK, NIYP, yang akumulasi ZP, BB, YU, RG, RX, PP. Secara teknikal cukup menarik karena masih bertahan di atas MA 20-nya. Masih ada potensi untuk Indofood Sukses Makmur bisa melanjutkan kenaikannya ya.
Namun yang perlu diwaspadai adalah ada pola bearish divergen. Ada pola bearish divergen yang terjadi dari tanggal 31 Oktober ini naik sampai 6 November ini naik, namun momentumnya melemah. Ini yang perlu diwaspadai di Indofood Sukses Makmur. Apalagi memang ini sudah sangat uptrend. Sejak bulan Agustus sudah uptrend, naik, koreksi sebentar, naik. Meskipun asing akumulasi terus, bisa jadi emang akumulasinya supaya harganya diangkat naik ya. Nanti tinggal menunggu waktu yang tepat, mereka tinggal distribusi. Yang jelas ada pola bearish divergen, maka perlu hati-hati. Bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, investor-investor trading jangka menengah panjang sudah menyadari ke bawah. Jika breakdown dari EMA20, batasi resiko, take profit, amankan modal. Ya, segera take profit. Kalau mau take profit cicil ya silahkan, kalau mau take profit semuanya silahkan. Karena jika breakdown dari EMA20 ini sangat rawan, sebab berarti percobaan kedua kalinya untuk breakdown dari EMA20. Di sini coba percobaan pertama breakdown dari EMA20 tertahan kemudian naik. Kalau kita melihat pola sebelumnya juga ada bearish divergen di sini. Namun koreksinya tidak begitu dalam. Ini harga naik, momentumnya melemah. Nih, harganya mengalami peningkatan, namun momentumnya melemah. Dan setelah itu naik, breakdown dari EMA20. Breakdown dari EMA20. Hanya sebentar, kemudian naik. Saking kuatnya INDF. Seperti halnya PANI yang kita bahas beberapa waktu yang lalu di analisa saham sektoral sektor properti. Ada pola bearish divergen di bawah. Namun karena memang saking kuatnya, koreksi sebentar tetap naik. Tapi ada pola bearish divergen lagi yang kita temukan di PANI di atas saat PANI sudah menyentuh 18 ribuan. Pola bearish divergen sangat jelas tampak dan terrealisasi bahwa pada perdagangan hari ini pun PANI terkoreksi cukup dalam. Pada perdagangan 15 November, PANI sempat terkoreksi 10%, meskipun kemudian akhirnya hanya terkoreksi 3%, namun itu pertanda bahwa bearish divergen yang kedua dari PANI cukup membuat PANI untuk patah tren. Nah, untuk INDF, Indofood Sukses Makmur, apakah akan seperti PANI yang di pola bearish divergen keduanya akhirnya patah tren dari 520 dan terkoreksi cukup dalam? Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Yang jelas, kalau sudah menyadari ke bawah, jika memang berhitung dari 520, segera take profit, realisasikan profit sebelum nanti floating profitnya tergerus. Kecuali yang memang niat investasi jangka panjang dan tidak peduli dengan pergerakan harga sahamnya, hanya peduli pada pembagian dividennya. Ini bagi dividen cukup besar ya, Rp267. Jika memang tujuannya seperti itu, maka ya silahkan. Sesuai dengan keyakinan sobat trader semuanya. Keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Silahkan diatur money manajemennya, diatur tujuannya, diatur bagaimana bisa tetap bertahan di pasar saham. Selanjutnya Java Comfort Indonesia yang pada perdagangan hari ini menguat tipis 0,59%. Secara fundamentologi ada peak akumulasi cukup menarik. Meskipun ada asing jualan 238 juta. Yang distribusi AK, YP, EP, AI, AG, yang akumulasi BK, BB, KZ, ZP, YU, HP, XL. Secara teknikal sudah breakdown dari EMA20, namun masih berada di atas support 1660 yang beberapa kali menahan koreksi dari Java Comfort Indonesia. Secara teknikal sangat menarik, sangat dekat dengan support. Volume pada perdagangan 15 November sangat kecil, menunjukkan memang sudah mulai sepi ya. Tinggal nanti tanggal 18 November ini akan menjadi penentuan. Biasanya kalau volume perdagangan sebelumnya ini sangat sepi, berikutnya akan ramai. Nah, tanggal 18 November nanti keramaiannya apakah akan naik ataukah akan breakdown dari 1660? Mari kita lihat bersama-sama.
Secara teknikal ini jelas uptrend sejak beberapa waktu yang lalu, sempat breakdown dari EMA 20. Di sini breakdown dari EMA 20, sideways, konsolidasi, mampu breakout EMA 20 lagi, dan EMA 20-nya sudah golden cross dengan 50 lagi, sehingga ini sudah menunjukkan bahwa melanjutkan uptrendnya. Nah, breakdownnya Java dari EMA 20 ini tidak disertai dengan volume besar. Ini yang cukup menarik. Kalau breakdownnya pada tanggal 30 Juli ini, volumenya cukup besar, meskipun asing akumulasi, namun volume buangannya cukup besar. Sedangkan pada perdagangan 13 atau 14 November ini, breakdown dari EMA 20-nya dengan volume yang cukup kecil ya, volume kecil, bahkan lebih besar volume pada tanggal 11 November dan 12 November. Maka ini akan menjadi sangat menarik untuk Java Confit Indonesia beberapa waktu ke depan. Semoga ini bisa menjadi alternatif untuk kita manfaatkan pantulan dari supportnya, kita dapatkan profit dari Java di tengah IHSG kita yang masih terus-menerus terkoreksi beberapa hari terakhir. Bisa dipantau untuk Java Confit Indonesia. Ini kemungkinan memang akan membentuk pattern flag ya. Kemungkinan akan membentuk pattern flag seperti beberapa waktu yang lalu Java juga membentuk pattern flag. Nah, kemungkinan akan seperti ini. Nanti jika breakout dari pattern flag-nya ini, maka Java akan melanjutkan kenaikannya seperti di sini. Sini membentuk pattern flag pada Mei ya, sekitaran Mei, pertengahan Mei di sini. Koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, breakout pattern flag, langsung naik kencang-kencang. Kemungkinan Java Confit akan seperti ini. Skenario saat ini kemungkinan akan seperti itu. Maka kita masih belum tahu ini nanti supportnya ada di 1660 atau di bawah turun. Namun ini akan sangat menarik. Jika berhasil breakout dari pattern flag-nya, kemungkinan akan kencang. Seperti yang terjadi saat di sini. Breakout, kemudian konsolidasi sebentar, kencang-kencang naik. Langsung take profit. Bisa kita manfaatkan nanti untuk trading jangka menengah ya. Java ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka menengah. Ini jelas uptrend. Volume kenaikannya sudah volume besar. Ini ya, kita lihat volume kenaikan pada tanggal 29 Oktober ini besar, pada tanggal 24, 23 ini besar, dan sudah mengalahkan volume-volume yang besar sebelumnya ya. Ini sudah dinetralisir, kita anggap seperti itu. Volume buangan pada tanggal 26 September dan tanggal 30 Juli ini kita anggap sudah ternetralisir. Kita mulai baru lagi dengan technical sejak kenaikan Java dari awal Oktober. Nah, maka ini membentuk pattern flag. Ya, kenaikan di sini ini membentuk pattern flag. Jika berhasil breakout, nanti targetnya akan sejauh ini. Berarti sekitar 250-an poin kalau breakout. Maka kalau memang mau cicil-cicil Java, ini bisa dicicil sampai nanti di dekat-dekat support 1660 ya. Ini kalau dibuka dengan open low maka bisa spekulasi buy. Kalau di bawah turun ke dekat support juga bisa spekulasi buy. Yang jelas jangan coba kejar harga karena kalau dikejar harganya biasanya justru di bawah turun ya, hati-hati untuk Java Confit Indonesia. Silahkan dimasukkan watchlist untuk Java. Kalau sobat trader memang siap untuk trading jangka menengah panjang, Java ini cukup menarik. Ya, Java cukup menarik. Kemungkinan ini akan sideways sebentar, sideways, bawah turun. Akan ada akumulasi dari big money, dari foreign, sebelum nanti berhasil breakout naik ke 1900, naik ke 2000. Mari kita lihat Java Confit Indonesia akan berapa lama lagi sampai ke 1900 atau sampai ke 2000. Silahkan dimasukkan watchlist.
Selanjutnya L-shape yang juga sudah patah tren, breakdown dari MA20-nya disertai dengan volume besar. Secara bantermologi pada perdagangan 15 November ini ada normal distribusi yang distribusi RX, YP, YU, AU, BB yang akumulasi ZP, AK, PD, EP, KZ, JD. Pada perdagangan 13 November, buangan cukup besar, ternyata asingnya masuk. Nih, breakdown dari MA20, buangannya besar. Biasanya kalau breakdown dari MA20, buangannya besar. Ya, termasuk ini, breakdown dari MA20, patah tren, buangannya besar, lanjut koreksi, lanjut koreksi. Namun, tampak koreksinya sudah mulai mereda. Koreksinya sudah mulai mereda, maka untuk L-shape PP London Sumatera Indonesia ini cukup menarik. Sudah uptrend beberapa minggu dan saat ini sedang menyentuh di MA50-nya. Harapannya akan tetap bertahan di MA50 kemudian melanjutkan kenaikannya. Uptrend sejak 5 September ya, di sini langsung naik dengan volume besar, setelah itu sideways, naik, kemudian naik kencang. Patah tren. Memang tampak seperti membentuk double top. Ya, membentuk double top berarti potensi. Karena seperti membentuk double top berarti potensi. Kita coba gambar. Kalau tidak membentuk double top sebenarnya ini cukup menarik karena berada di dekat MA 50. Namun karena ini membentuk double top, lebih baik kita wait terlebih dahulu untuk L-shape. Kalau sobat trader memang berniat untuk investasi jangka panjang, maka silahkan. Jika memang ingin spekulasi buy di L-shape, ya ini bentuk double top. Silahkan untuk memilih emiten yang lain ya. Jika melihat bahwa ini double top, maka ya memang target koreksinya kurang lebih sampai 1100. Ya pas sebenarnya, pas 550. Maka tawar-tawar saja. Tawar-tawar saja. Kalau ada koreksi ke sekitar 1080 ya, 1100 1080 nanti bisa spekulasi buy untuk L-shape. Target penurunannya jelas sampai ke MA50 nya, tidak apa-apa, masih cukup menarik. Semoga nanti sampai ke MA50 di 1100 tertahan. Nah, pada saat sudah tertahan kita bisa coba entry baru atau average up bagi yang mau investasi jangka panjang atau trading jangka menengah yang belum dijual. Kalau mau average up sudah punya dari ke bawah, nanti di sekitar dekat-dekat MA50. Kalau memang sudah TP habis, nanti bisa cari area entry baru ketika tertahan di MA50, konsolidasi, ada keramaian, ada momentum, dan memang volume bagus, bisa coba spekulasi buy. Harapannya nanti tertahan 550, breakout di MA20 lagi, kemudian uptrend lagi. Ya. Harga CPO sudah mulai menarik beberapa waktu belakangan ini, sehingga ada sentimen ke emiten-emiten yang terkait dengan sawit, termasuk PP London Sumatera Indonesia. Momentumnya pun melemah. Kenaikan pada perdagangan 12 November ini momentumnya sangat melemah. Padahal ini naik perlahan, namun momentumnya hanya di sini karena kenaikannya tidak disertai dengan volume. Tidak disertai dengan volume, berarti memang naiknya hanya naik markup, dan benar setelah naik markup ini terkoreksi. Ya, ini pertanda sudah tidak bagus ya, ini naik namun ini turun. Momentumnya turun ini sudah bertanda tidak baik sebenarnya. Karena berarti memang hanya markup biasa untuk second chance to sell, memberikan kesempatan kedua untuk bisa jualan, dan harusnya sudah dijual kepentok resist di 1300 harusnya sudah dijual, kemudian dibawa turun. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di LC beberapa waktu yang lalu. Sudah kita infokan bahwa sudah dekat dengan resist, silahkan di TP. Dan benar setelah menyentuh resist pada perdagangan 12 November, 13 Novembernya koreksi cukup dalam. Halnya Malindo Feedmill yang pada perdagangan hari ini 15 November 2024 diakumulasi cukup besar oleh
AZKK DR SQ YB CXL didistribusi oleh YP EP BKOD TPNI. Secara teknikal cukup menarik, sangat dekat dengan support di 730. Pada perdagangan 15 November menguat 2,01%, closing di 760. Ya, ini volumenya kita lihat masih belum ramai memang. Volumenya masih belum ramai, masih belum ada momentum yang menarik di Malindo Fitmil. Meskipun begitu, jika ada koreksi-koreksi ke dekat support di 730, bisa spekulasi buy. Atau jika besok perdagangan 18 November 2024 open low, maka juga bisa spekulasi buy. Berpotensi membentuk swing low. Ini sudah membentuk low-nya, tertahan, naik, kemudian koreksi. Nah, ini ada potensi 18 November jika open low, maka kemungkinan besar dia akan naik menuju ke resisten di sekitar 7.900 sampai ke 800. Harga closing di 760 masih ada upside cukup menarik. Jika open low, silahkan untuk spekulasi buy di Malindo Fitmil. Patternnya lebih dekat dengan support main daripada Java, karena Java kemungkinan memang akan membentuk pattern flag yang belum tentu, belum jelas nanti dia akan berhenti di mana dari pattern flagnya, karena kemungkinan akan turun cukup dalam seperti beberapa waktu yang lalu juga turun cukup dalam sebelum naik kencang. Nah, kalau main ini sudah koreksi cukup dalam karena laporan keuangan kuartal 3 yang jelek sehingga asingnya jualan, ya, sellernya cukup besar, asingnya jualan cukup besar. Bisa dipantau untuk main pada perdagangan 18 November 2024. Selanjutnya Mayora Indah, secara terminologi ada normal akumulasi, namun masih belum mampu menembus gambar kita, yaitu resisten di 2600. 2600 itu menjadi resisten dari Mayora Indah saat ini, yang sebelumnya menjadi support kuatnya, namun di breakdown, ya, di breakdown pada tanggal 29 Oktober, kemudian di bawah turun, sempat naik, belum mampu menembus, koreksi, naik, sempat menembus, namun koreksi. Secara terminologinya ada semula akumulasi dan asing jualan 669 juta, yang distribusi BB, CC, BK, NITP, yang akumulasi KZ, AZ, PD, PG, DP. Secara teknikal cukup menarik. Secara terminologi ada semula akumulasi, namun sangat dekat dengan resisten, ya, sangat dekat dengan resisten. Maka untuk trading jangka pendek ini tanggung kecuali koreksi ke dekat-dekat support di 2500-an. Sudah patah tren, ya, untuk Mayora Indah ini sudah patah tren setelah breakdown dari EMA 20 pada perdagangan 9 Oktober dengan volume cukup besar ini sudah patah tren. Sudah seharusnya buang habis kalau memang sudah punya entry dari harga 2300-an. Kalau memang mengharapkan capital gain, tujuan dari EMA 20 dengan volume besar ini TP habis, ya, sebelum nanti makin di bawah turun. Justru bisa jadi cut loss, bisa jadi BEP. Silahkan dipantau sendiri untuk Mayora Indah, karena ini emiten yang tidak begitu volatil sehingga susah ditebak. Meskipun kalau naik ya kencang, namun kita tidak akan tahu naiknya itu kapan. Maka akan lebih bijak jika belinya di dekat support 2500. Itu pun kalau bertahan. Kalau breakdown dari 2500, ya lebih baik CL, batasi resiko, amankan modal. Yang terakhir yaitu TAPG, Triputra Agro Persada. Pada perdagangan hari ini melemah 0,56%, closingnya di 895. Setelah beberapa waktu yang lalu pembagian dividen, extra dividen, tanggal 8 November 2024 ada extra dividen cukup besar, dividennya Rp76, kemudian menolak turun, naik,
Namun ternyata kenaikannya tertahan di EMA 20 dan terkoreksi lagi. Saat ini pas berada di MA 50-nya akan menjadi penentuan TAPG Triputra Agro Persada. Apakah TAPG akan tetap bertahan di MA 50-nya atau justru breakdown dari MA 50-nya. Ya. Namun ini jelas cukup menarik karena kalau breakdown dari MA 50, double topnya akan terrealisasi dan kemungkinan akan koreksi cukup dalam untuk Triputra Agro Persada ini untuk double top. Jika breakdown dari MA 50 jelas terrealisasi bahwa membentuk double top dan patah tren karena MA 50-nya disebut. Secara terminologi ada small akumulasi dan asingnya jualan 1 miliar yang distribusi CC, KI, DR, MG, BB yang akumulasi LG, AZ, PD, KZAI, SQ, XL. Secara teknikal lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk TAPG ya, wait and see terlebih dahulu untuk TAPG, kecuali memang ada keramaian, ada momentum dan mau scalping di TAPG ya dipersilahkan. Kalau untuk trading jangka menengah panjang lebih baik kita tunggu-tunggu dulu konsolidasinya TAPG ini nanti akan sampai di mana. Apakah hanya akan sampai di EMA 50-nya kemudian menguat lagi atau justru breakdown dari EMA 20 menuju ke EMA 200. Nah, nanti kita lihat lagi. EMA 200-nya cukup jauh ya. EMA 200-nya ada di 670. Oh, cukup jauh ternyata. Kenaikannya terlalu kencang nih TAPG ini. Sehingga EMA 200-nya cukup jauh. Maka harapannya memang tetap bertahan di support sekitar area sini sebelum nanti melanjutkan kenaikannya untuk Triputra Agro Persada. Kalau yang sudah punya dari bawah sudah floating profit lumayan ya, dapat capital gain, dapat dividen karena di tanggal ini juga bagi dividen cukup besar. Ini Rp91 yang pada perdagangan 8 November Rp76. Jelas besar ini, jelas besar. Setelah itu naik. Maka bisa dipantau beberapa emiten-emiten yang menarik tadi. Silahkan diulangi lagi manakah yang menarik. Sudah kita perinci secara detail bagaimana strateginya, bagaimana trading plan yang seharusnya dibuat oleh sobat trader semua. Harapannya kalau sudah floating profit ya tidak segera untuk di take profit. Kalaupun memang masih menarik ya silahkan entry. Oke, itu pembahasan untuk video dari sektor non cyclical. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.